Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, saya Irnadia Subi Haryadi. Saya di sini sedikit akan menyampaikan sebuah kisah atau dakwah mengenai kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen dakwah yang dipimpin oleh Ustadz Jamalul Akbar. Dikisahkan Ummu Sulaim mencetak sejarah dalam Islam, memiliki mahar paling indah. Diceritakan bahwasannya Ummu Sulaim hendak dilamar oleh lelaki tampan, seorang pria yang kaya raya bernama Abu Tolhah. Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Tolhah bahwasannya, aku tidak mempunyai alasan untuk tidak menerimamu wahai Abu Tolhah, tetapi hanya satu, kamu bukan lelaki yang beriman kepada Allah. Jika engkau emang ingin hendak melamarku, jika memang engkau serius ingin meminangku atau mengkhidbahku menjadi seorang istrimu, maka mahar yang aku minta adalah keislamanmu. Tidak menunggu waktu lama, maka Abu Tolhah langsung datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya. Abu Tolhah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Abu Tolhah pun menikah dengan Ummu Sulaim. Namun keislaman Abu Tolhah bukan semata-mata karena pernikahan, tetapi karena Abu Tolhah memang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Terbukti bahwa diceritakan pada perang Uhud, Abu Tolhah adalah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki barisan paling terdepan, gardah paling depan dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak keislamannya, Abu Tolhah terkenal sebagai sahabat Rasulullah yang ahli ibadah, pandai bersodakoh, gemar berpuasa. Dan Abu Tolhah pada saat itu memang terkenal sahabat Rasulullah yang baru memasuki Islam dengan ibadah yang sangat luar biasa. Setelah itu, pada suatu ketika Abu Tolhah hendak bepergian yang sangat jauh dalam waktu yang sangat lama. Kemudian selang Abu Tolhah ketika bepergian yang sangat jauh dengan waktu yang lama, apa yang terjadi? Anak dari Abu Tolhah dan Ummu Sulaim meninggal dunia. Dan Ummu Sulaim pun mengatakan kepada keluarga, jangan sampai Abu Tolhah tahu bahwa anakku sudah meninggal dunia. Jangan sampai ada yang memberi kabar kepada Abu Tolhah bahwa anakku sudah meninggal dunia. Cukup aku saja, biarkan aku saja yang menceritakan atau nantinya akan mengatakan sendiri kepada Abu Tolhah. Kemudian ketika Abu Tolhah sudah pulang dari perjalanan yang sangat jauh itu, malam itu Ummu Sulaim memasakkan masakan yang sangat enak untuk Abu Tolhah. Dan pada malam itu Ummu Sulaim pun memberikan jiwa raganya untuk melayani suaminya, seakan-akan malam itu adalah malam pertama bagi Abu Tolhah. Kemudian keesokan harinya ketika Abu Tolhah merasa senang karena semalaman sudah dimasakan masakan yang paling enak dan dilayani oleh istrinya Ummu Sulaim, yang mana Abu Tolhah sedang mabuk kepayang waktu itu karena seakan-akan semalam itu adalah malam pertama bagi mereka berdua. Nah, ketika pagi harinya, ketika Abu Tolhah merasa senang, maka Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Tolhah, wahai suamiku, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana pendapatmu jika kita dipinjami sesuatu oleh seseorang, lalu seseorang itu ingin mengambilnya kembali? Yang dikatakan Abu Tolhah bahwa berikan saja kepada orang itu, karena itu adalah sebuah titipan. Dan Ummu Sulaim pun berkata, itu yang sedang terjadi pada kita, itu yang sedang terjadi pada anak kita diambil atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Tolhah pun marah. Abu Tolhah langsung mengatakan, kenapa engkau bisa-bisanya anak kita wafat tapi engkau
masakan yang paling enak kepadaku, bahkan engkau melayaniku semalaman. Rasulullah, Abu Talha pun marah dan mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun mengatakan, apa yang terjadi pada istrimu? Wahai Rasulullah, aku sangat marah kepada istriku. Bagaimana aku tidak marah? Istriku memang melayaniku tadi malam, tapi aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa anakku sudah meninggal dunia dan istriku menyembunyikan ini semua kepadaku. Dan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Talha, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Dan apa yang terjadi karena kesabaran seorang istri dan buah dari apa yang dilakukan pada malam itu membuahkan hasil bahwa Ummu Sulaim melahirkan anak yang dinamakan Abdullah, yang mana ternyata Abdullah ini dari keturunannya merupakan keturunan penghafal Al-Quran. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah singkat ini, yaitu tiga kesabaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, yakni kesabaran untuk meninggalkan hal kemaksiatan. Abu Talha meninggalkan kemaksiatan. Abu Talha berhijrah dari jahiliyah menuju hidayah, yang mana Abu Talha meninggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan dan mulai memasuki Islam dengan menyatakan keislamannya. Abu Talha dikatakan sebagai hamba Allah yang sangat taat. Yang kedua, kesabaran dalam beribadah. Ummu Sulaim dan Abu Talha terkenal sebagai sahabat Rasulullah yang gemar beribadah, yang bagus ibadahnya, yang pandai ibadahnya, yang mana ibadah demi ibadah membutuhkan kesabaran, dan Ummu Sulaim dan Abu Talha melakukan hal tersebut. Yang terakhir adalah kesabaran dalam menghadapi cobaan. Ketika Ummu Sulaim dan Abu Talha mendapatkan cobaan dari Allah, maka Abu Talha dan Ummu Sulaim mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kesabarannya, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus memiliki kesabaran, kita harus memiliki sifat sabar, karena yakin apa yang terjadi semua pasti ada hikmahnya. Ketika kita diberi ujian, kita bersabar, dan ketika kita diberi kenikmatan, maka kita jangan lupa untuk bersyukur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kisah inspirasi dari sahabat Rasulullah Ummu Sulaim dan Abu Talha dapat memberikan pembelajaran yang berharga bagi kita, terutamanya untuk kita anak muda dan generasi penerus bangsa dan agama. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.